Setelah melewati malam yang panas, Iriana dan Papa Teddy menghadapi situasi yang canggung. Terutama Iriana, selain canggung dia juga merasa malu dan kesal. Malam pertama yang seharusnya dengan Brian malah berakhir dengan mertuanya. Sementara Brian, sampai sekarang tidak menampakkan batang hidungnya. Bahkan pesan yang semalam dia kirim berkali-kali tidak ada satu pun yang dibalas. Kita lupakan saja yang semalam, Pak. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita, ucap Iriana pagi ini. Kepalanya menunduk, sangat enggan menatap Papa Teddy yang duduk di depannya. Menanggapi ucapan menantunya, Papa Teddy hanya bisa mengangguk. Meski terlalu banyak hal yang mengganggu pikirannya, tapi keadaan sekarang belum memungkinkan untuk membicarakan semuanya. Jika dipikir-pikir lagi, memang ada baiknya kejadian semalam dilupakan saja dan dianggap tidak pernah ada. Karena bagaimanapun juga mereka adalah menantu dan mertua. Iya, kita lupakan saja, balas Papa Teddy setelah diam beberapa saat. Suasana pun kembali canggung. Iriana tidak menjawab apa-apa, dan Papa Teddy juga masih ragu harus bicara apa lagi. Sampai hampir 5 menit saling diam, Papa Teddy memutuskan untuk meminta maaf pada Iriana. Maafkan Papa ya, semalam tidak bisa mengendalikan diri dan akhirnya seperti ini. Iriana menggelengkan kepala. Tidak usah minta maaf Pak, ini bukan sepenuhnya salah Papa. Tapi, sudahlah Pak, kita lupakan saja, putus Iriana. Tidak mau lagi membahas hal memalukan itu sekalipun untuk permintaan maaf. Akhirnya Papa Teddy kembali diam. Dia tahu bagaimana hancurnya Iriana saat ini. Yang dicintai adalah Brian, tapi semalam malah melakukan hal itu dengannya. Pasti Iriana sangat menyesal dan merasa bersalah. Namun untuk hal ini Papa Teddy juga tak bisa menenangkannya. Harus dengan cara apa? Sedangkan dia sendiri yang ikut andil besar dalam masalah itu. Bodoh sekali aku, bisa-bisanya semalam melakukan itu dengan Papa. Pokoknya sekarang aku harus merahasiakan ini dari Brian. Jangan sampai dia tahu kalau aku pernah tidur dengan papanya. Batin Iriana sambil mengepalkan tangan. Ingin marah tapi tak tahu pada siapa, karena semalam dirinya juga yang salah. Tidak hanya mengenakan lingerie seksi dan menggoda, tapi juga diam saja saat Papa Teddy menyentuhnya. Padahal seharusnya dia bisa melawan dan menyadarkan kehilafan mertuanya. Sampai sekitar jam 10, situasi di antara Iriana dan Papa Teddy masih belum stabil. Tapi tanpa diduga Brian tiba-tiba datang dan langsung menghampiri mereka. Sontak, Iriana dan Papa Teddy sama-sama terkejut. Tidak menyangka kalau Brian akan datang secepat ini. Brian. Papa Teddy bangkit dan menyapanya, tapi Brian hanya menatap sekilas dan kemudian beralih menatap Iriana. Aku sudah mengurus surat perceraian kita. Kamu tinggal tanda tangan saja dan semuanya akan beres, ucap Brian sambil menyodorkan surat perceraian yang dia bawa. Dengan bermodalkan uang dan kekuasaan, sangat mudah bagi Brian untuk mendapatkan surat itu dalam waktu dekat. Bahkan tidak sampai sehari, surat yang dia inginkan sudah ada di tangan. Tapi Iriana tidak bisa terima begitu saja. Sudah susah payah dia berjuang agar Brian mau menikahinya, namun sekarang malah akan diceraikan. Sedikit pun Iriana tak akan membiarkan hal itu terjadi. Kamu jangan semakin keterlaluan Brian. Jangan karena wanita sialan itu kamu jadi memperlakukan aku seperti gini. Aku adalah istrimu. Selamanya akan menjadi istrimu. Sampai kapanpun aku tidak sudi menandatangani surat perceraian ini. Ucap Iriana dengan tatapan yang nyalang. Amarahnya pada Kara tersulut lagi karena dengan terang-terangan Brian akan menceraikannya. Selamanya istriku hanya Kara, bukan kamu Iriana. Dari awal kamu juga tahu aku tidak pernah mencintai kamu.
Dan pernikahan ini juga terjadi karena kamu yang memaksaku, balas Brian dengan tegas. Tidak gentar dengan tatapan Iriana yang seolah-olah akan menelannya hidup-hidup. Dia hanya wanita miskin Brian. Dia tidak berpendidikan dan juga tidak cantik. Apa yang kamu lihat darinya? Kamu bodoh Brian. Kamu tidak bisa melihat mana batu permata dan mana batu kerikil. Kamu sudah buta, makanya memilih wanita rendahan seperti dia. Iriana semakin diselimuti emosi, sampai dengan mudah caci maki keluar dari mulutnya. Emosi yang kemudian merambat pada diri Brian karena tidak rela Kara dihina oleh Iriana. Apalagi dianggap sebagai wanita rendahan. Karena faktanya Iriana lah yang jauh lebih hina dibanding Kara. Justru karena aku tidak bodoh dan tidak buta, makanya aku memilih Kara. Kamu sebaiknya berkaca dulu sebelum menghina, karena wanita sepertimu sama sekali tidak sebanding dengan Kara. Balas Brian tak kalah emosinya. Kamu keterlaluan Brian. Dengar baik-baik ya, aku tidak terima kamu perlakukan seperti ini. Lihat saja Brian, aku akan membuat perhitungan dengan wanita sialan yang kamu sanjung-sanjung itu. Jangan kira aku tidak bisa menyentuhnya hanya karena dia istrimu. Kamu salah besar Brian, wanita bodoh dan miskin seperti dia dengan mudah aku akan menghancurkannya, sekalipun kamu yang melindungi dia. Putus Iriana dengan tatapan yang semakin nyalang. Sekali lagi dia menggunakan Kara untuk mengancam Brian. Di saat Brian masih tersenyum miring, Papa Teddy ikut bicara. Dan seperti biasa dia selalu membela sang menantu kesayangannya. Papa sarankan kamu jangan keterlaluan Brian. Sudahi hubunganmu dengan wanita yang bernama Kara itu, karena sampai kapanpun Papa tidak akan menyetujui hubungan kalian. Istrimu adalah Iriana, dialah menantu yang diakui di keluarga Harwell. Kamu jangan sekali-kali berniat untuk menceraikan Iriana Brian. Ucap Papa Teddy dengan tegas dan tanpa merasa bersalah. Aku tetap akan menceraikan Iriana Pak, dengan atau tanpa persetujuan Papa. Wanita yang kucintai hanya Kara dan hanya dia yang akan menjadi istriku seutuhnya. Aku tidak butuh restu dan pengakuan dari Papa. Karena tanpa itu semua, aku sudah bisa membahagiakan anak dan istriku. Balas Brian dengan lebih tegas. Keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat meskipun oleh papanya sendiri. Kamu semakin menjadi pembangkang. Brian. Pasti ini pengaruh dari wanita yang kamu agung-agungkan itu. Bentak Papa Teddy. Jangan menyalahkan Kara Pak. Dari awal aku memang tidak pernah mencintai Iriana. Dia juga tahu itu tapi terus memaksa. Terserah kamu Brian. Tapi ingat, jika kamu tetap bersikeras menceraikan Iriana demi wanita itu Papa tidak akan tinggal diam. Papa sendiri yang akan turun tangan dan membuat perhitungan dengan istrimu. Kamu jangan sampai menyesal jika semua itu sudah terjadi. Sama kerasnya dengan Brian, Papa Teddy juga seperti tak bisa dibantah. Memaksa Brian untuk tetap menjadi suami Iriana dengan menggunakan Kara sebagai bahan ancaman. Sadar bahwa papanya tidak bisa diajak bicara baik-baik, Brian pun mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video tak senonoh antara Iriana dengan Papa Teddy. Sontak kedua orang itu langsung mematung. Mereka diam seribu bahasa saking terkejutnya. Tak menyangka jika Brian bisa mendapatkan video itu bahkan hanya dalam hitungan jam. Sedikit saja kalian berani menyentuh Kara dan Kiaraku, maka video ini akan tersebar. Dan bisa kalian bayangkan, apa jadinya jika seandainya video ini sudah menjadi konsumsi publik. Brian sedikit mengancam sambil tersenyum miring. Puas rasanya membuat Iriana dan Papa Teddy mati kutu. Memang harus seperti itu agar mereka berhenti memaksakan kehendaknya. Yang kuinginkan hanya cerai. Kamu tinggal tanda tangan dan terima beres. Bahkan aku tidak meminta sedikit pun uang darimu untuk mengurus semua ini.
Tapi jika kamu memilih jalan lain, jangan salahkan aku jika video ini tiba-tiba menjadi trending topik. Sekarang pilihan ada di tanganmu, sambung Brian sambil menatap Iriana, mengembalikan omongan yang kemarin digunakan Iriana untuk mengancamnya. Tubuh Iriana sampai gemetaran saat melihat video yang ditunjukkan oleh Brian. Terlihat jelas dirinya yang nampak men satu kemati ketika Papa Teddy meni tiga entuhnya. Kini Iriana sangat malu dan tidak bisa melakukan pembelaan apapun. Iriana hanya bertanya-tanya siapa yang mengirim video itu pada Brian. Namun tetap juga tak menemukan jawaban apapun. Karena seingat Iriana, semalam tidak ada orang lain yang melihat aksinya dengan Papa Teddy. Cepat tanda tangani ini. Sebelum aku berubah pikiran dan membuatmu malu dengan video ini. Tegas Brian karena Iriana masih saja mematung. Padahal Brian sudah tak sabar untuk segera pergi dari sana. Karena tidak punya pilihan lain, pada akhirnya Iriana benar-benar menandatangani surat perceraiannya dengan Brian. Mulut yang sebelumnya mencaci maki dan mengucap sumpah serapah dengan entengnya, saat itu mengatup rapat. Dia membisu dan hanya melakukan apa yang diminta Brian dengan perasaan marah, sedih, dan kecewa. Mulai sekarang pergilah dari rumah ini, kamu tidak memiliki alasan apapun untuk tetap berada di sini. Kata Brian, mengusir Iriana dengan terang-terangan, tidak takut kalau wanita itu akan tersinggung. Namun Iriana masih tetap diam, hanya menjadi patung hidup yang menyimpan semua kehancurannya dalam hati. Malam nanti aku akan kembali ke sini, Pak. Aku akan memperkenalkan Kara dan anakku pada Papa, ucap Brian pula pada sang ayah, sebelum melangkah pergi dan meninggalkan mereka berdua. Tapi Papa Teddy juga ikut diam dan tak memberikan jawaban apapun. Namun Brian juga tidak peduli. Ayahnya akan setuju atau tidak, dia tetap akan memperkenalkan Kara sebagai satu-satunya istri yang dia cintai. Juga mengenalkan Kiara sebagai anak kandungnya. Setelah tubuh Brian hilang dari pandangan mereka, Iriana menangis histeris. Semuanya sudah berakhir. Tak ada lagi harapan untuk bisa hidup bersama Brian. Bahkan kini Iriana sudah tak memiliki wajah di hadapan Brian. Lelaki yang dia cintai, sekarang telah memandangnya dengan sangat hina. Iriana, kamu tenanglah. Papa benar-benar minta maaf. Karena semalam tidak bisa mengendalikan diri, akibatnya sangat fatal seperti ini. Tapi Papa tidak akan membiarkan kamu menanggung semuanya sendirian, Iriana. Papa akan bertanggung jawab atas kesalahan semalam, ucap Papa Teddy menenangkan Iriana. Namun tidak sambil memeluk seperti biasanya karena situasi di antara mereka masih canggung. Mendengar niat baik mertuanya, Iriana langsung menggelengkan kepala dengan cepat. Dia menolak tegas, sebab bukan itu yang dia butuhkan sekarang. Bukan sebuah pertanggungjawaban dari Papa Teddy, tapi Brian. Hanya lelaki itu yang dia mau untuk saat ini dan nanti. Mendapat penolakan dari Iriana, Papa Teddy hanya mengangguk dan menarik nafas panjang. Sangat memahami apa yang dirasakan menantunya. Dia tahu Iriana sangat mencintai Brian, tapi sekarang malah kehilangan kesempatan untuk bersama di saat pernikahan mereka baru saja dilangsungkan. Sementara itu, di luar rumah Kara menunggu Brian dengan cemas. Dia ikut pulang ke rumah utama keluarga Harwell, tapi tidak ikut masuk dan hanya menunggu di mobil. Mulai hari ini Kara memang tidak lagi bekerja di hotel milik Iriana. Segala sesuatunya tentang pengunduran diri sudah diselesaikan oleh Brian. Kara tidak ikut campur sedikit pun. Ternyata lelaki itu tak hanya cekatan dalam mengurus surat perceraiannya, tapi juga cekatan dalam melindungi Kara dari ancaman Iriana. Semoga semuanya berjalan lancar, gumam Kara seorang diri. Menenangkan hatinya yang takut jika Iriana atau Papa Teddy mempersulit Brian. Tapi tak lama kemudian Kara melihat Brian keluar dari pintu utama. Kara langsung merasa lega,
apalagi saat melihat senyum di bibir Brian. Artinya tidak ada masalah yang besar. Iriana sudah menandatangani surat perceraian ini. Sekarang tinggal membereskan semua urusannya, ucap Brian setelah duduk di samping Kara. Dengan bangga dia menunjukkan surat perceraian yang sudah dibubuhi tanda tangan Iriana. Namun Kara malah terkejut sampai keningnya terlihat mengerut. Meski tadi dia berharap urusannya akan berjalan lancar, tapi ini terlalu mudah. Dan Kara hampir tak percaya karena dia juga tahu selama ini Iriana orangnya seperti apa. Bagaimana bisa Nona Iriana dengan mudah menandatangani surat perceraian ini? Tanya Kara, tak bisa membendung rasa penasarannya. Ada sebuah rahasia yang aku tak ingin memberitahumu, apa boleh? Balas Brian. Dia tak ingin skandal ayahnya terkuak ke publik. Bagaimanapun pria itu adalah pria yang sangat dia hormati. Seseorang yang sudah mengalirkan darah di tubuhnya, dan juga seseorang yang sangat dicintai oleh mendiang ibunya. Meskipun telah kecewa karena selama ini malah memihak Iriana, namun Brian tak ingin merusak nama baik sang ayah. Cukup mereka saja yang tahu tentang kebobrokan itu. Tentu saja boleh. Aku percaya padamu Brian. Jika kamu tidak ingin memberitahu aku berarti memang lebih baik aku tidak tahu. Tapi jika nanti kamu ingin membaginya denganku, kapanpun aku selalu siap mendengarnya, jawab Kara sambil tersenyum. Maxi pun sebenarnya sangat penasaran, tapi Kara tidak mau memaksa Brian untuk mengatakan semuanya. Sekarang dia sudah percaya dengan semua keputusan Brian. Apapun yang dipilih oleh lelaki itu, pastilah yang terbaik untuk mereka dan Kiara. Melihat Kara yang patuh dan tidak keras kepala lagi, Brian tersenyum senang. Tanpa meminta persetujuan dari Kara, Brian langsung mendaratkan ciuman mesra di kening istrinya itu. Saat malam menjelang Brian memenuhi ucapannya tadi pagi. Dia benar-benar kembali ke rumah utama keluarga Harwell. Membawa serta anak dan istrinya untuk dikenalkan pada Papa Teddy. Tapi ada satu hal yang membuat Brian terkejut. Ternyata di sana masih ada Iriana. Wanita itu seperti tak tahu malu tetap tinggal di rumah Papa Teddy, berlagak seperti nyonya muda yang masih diakui oleh keluarga Harwell. Senyuman Iriana saat menyambut kedatangannya, membuat Brian muak dan langsung menatap tajam. Kenapa kamu masih ada di sini? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Apa kata-kataku tadi pagi masih kurang jelas? Perlu aku tegaskan sekali lagi. Tanya Brian dengan sinis. Tidak ada niatan sedikitpun untuk berbasa-basi apalagi bersikap ramah. Kara juga seperti berada di posisi yang sulit. Namun sikap Brian malah membuat senyuman Iriana semakin lebar, seperti sengaja menantang Brian dan Kara. Aku tidak pergi karena masih berhak tinggal di sini. Justru kamu yang tidak punya hak untuk mengusirku Brian. Jawab Iriana dengan tangan yang dilipat di dada. Hubungan kita sudah berakhir. Kamu jangan pernah bermimpi untuk bisa kembali denganku. Sampai kapanpun itu tidak akan pernah terjadi Iriana. Tegas Brian. Tak mau lagi membuka celah bagi Iriana untuk berharap padanya. Sudah cukup sampai di sini dia berurusan dengan wanita gila seperti Iriana. Siapa yang bermimpi bisa kembali denganmu? Kamu jangan terlalu percaya diri Brian. Aku di sini bukan untuk kamu, tolong pahami itu. Iriana tersenyum miring, sekali lagi dia merasa menang dari Brian. Apa maksudmu? Tanya Brian dengan penuh selidik. Maksudku hubungan kita memang sudah berakhir, tapi aku akan menikah dengan Papa Teddy. Jadi aku masih punya hak penuh untuk tinggal di sini, balas Iriana. Pada akhirnya Iriana menerima tawaran Papa Teddy yang akan bertanggung jawab atas dirinya. Jalan pintas yang Iriana pilih untuk membalas semua rasa sakitnya. Dia bertekad akan menjadi mertua yang sangat kejam untuk Kara.
Iriana memang telah gagal menjadi istri yang bisa mengendalikan Brian. Namun sekarang dia akan menjadi ibu tiri yang tidak hanya mengendalikan Brian, tapi juga Kara dan Kiara. Hanya dengan menikahi Papa Teddy, mereka bertiga akan bertekuk lutut padanya. Mungkin semua itu terdengar gila. Tapi Iriana tidak peduli karena sudah tak punya pilihan lain. Dia tidak sudi jika pergi begitu saja dan membiarkan Brian bahagia dengan Kara, sementara dirinya hancur dan menanggung sakit sendiri. Ih, tante itu celetuk Kiara saat bersitatap dengan Iriana. Melihat wanita dengan riasan tajam dan mata yang tak henti-hentinya melotot, membuat Kiara merasa bahwa dia adalah orang jahat. Apa katamu? Iriana setengah membentak saat menanggapi ucapan Kiara. Matanya juga melotot lebih tajam lagi saat menatap gadis kecil itu. Iriana tidak hanya tak suka dengan kata-kata Kiara, tapi juga dengan identitasnya yang merupakan anak Brian dengan Kara. Tantenya cepelti cetan ya mom. Bukannya diam, Kiara malah berceloteh lagi dan mengatai Iriana dengan polosnya.